Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inadia Zahra Ratrisa, NIM 1852012. Saya dari kelas Teori Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen laba beserta kasusnya. Nah, langsung saja di sini ada manajemen laba. Pengertian dari manajemen laba sendiri adalah pilihan bagi manajer akan kebijakan akuntansi untuk mencapai ke suatu tujuan yang lebih spesifik. Ada dua cara berpikir pelengkap tentang manajemen laba. Pertama, kita dapat memikirkannya sebagai perilaku oportunistik oleh manajer lalu untuk memaksimalkan utilitas mereka dalam menghadapi kompensasi dan kontrak hutang serta biaya politik. Jadi, bagaimanapun juga kita itu harus dapat berpikir tentang manajemen laba dari perspektif pengadaan kontrak yang efisien. Ketika menetapkan kontrak kompensasi, perusahaan akan lebih mengantisipasi insentif manajer untuk mengelola earning dan memperbolehkan hal ini ada dalam jumlah yang akan mereka tawarkan. Jadi pemberi pinjaman akan melakukan hal yang sama dalam memutuskan tingkat bunga yang mereka minta. Manajemen laba juga memberikan pada manajer sejumlah fleksibilitasnya untuk melindungi diri mereka sendiri dan perusahaan dalam menghadapi realisasi keadaan yang tidak dapat diantisipasi untuk menguntungkan semua pihak yang mengadakan kontrak. Sebagai contoh, mereka ingin menciptakan kesan earning yang mulus dan berkembang sepanjang waktu. Lalu berdasarkan efisiensi pasar sekuritas, hal ini itu mengharuskan mereka menggunakan informasi dari dalam. Jadi manajemen laba dapat menjadikan sarana untuk mengkomunikasikan informasi dalam manajemen ke investor. Pertimbangan ini tuh mengarah pada kesimpulan yang menarik dan mungkin mewujudkan bahwa hanya sedikit dari manajemen laba yang merupakan hal yang bagus seperti itu. Nah, lalu kita masuk pada pola manajemen laba. Di sini manajer terlibat dalam berbagai macam pola manajemen laba dan kami mencoba mengumpulkan dan meringkas secara singkat pola-pola tersebut. Di sini ada 4 pola, yaitu ada pola taking about, itu pencucian. Nah, di sini itu yang dimaksud hal ini tuh dapat terjadi selama periode tekanan organisasi ini berkaitan dengan pengorganisasian kembali atau reorganisasi. Jadi termasuk untuk memperkerjakan CEO yang baru jika perusahaan harus melaporkan kerugian. Nah, maka manajemen itu merasa terpaksa untuk melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar. Lalu ada minimalisasi income. Nah, minimalisasi income ini hal yang serupa dengan taking about yang pencucian tadi, tetapi kurang ekstrim. Jadi pola ini tuh mungkin dipilih oleh perusahaan yang secara politis terlihat selama periode profitabilitas yang tinggi. Lalu ada maksimisasi income. Di sini itu manajer mungkin terlibat dalam pola maksimisasi income ya. Jadi ini tuh dilaporkan untuk tujuan bonus. Menyediakan hal ini itu tidak berarti menempatkan mereka melanggar kebijakan perusahaan. Lalu ada smoothing atau pemulusan income. Di sini itu kami melihat dari Hilly bahwa manajer itu mempunyai insentif untuk memuluskan income. Jadi earning mungkin dapat hilang secara temporer atau permanen dari tujuan bonus. Jadi lebih lanjut, jika manajer adalah penentang risiko, maka mereka lebih menyukai aliran bonus yang kurang variabel sehingga perlu mempermulus income bersih ini. Nah, langsung saja masuk pada kasus manajemen laba pada PT Indofarma Tbk.
Nah, jadi kasus ini tuh bermula dari adanya penelaahan Bapepam mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang dilakukan PT Indofarma Tbk ini. Dari hasil penelitian, Bapepam itu menemukan bukti-bukti diantaranya ada nilai barang dalam proses, nilainya lebih tinggi dari nilai yang seharusnya. Dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar 28,87 miliar. Nah, akibatnya harga pokok penjualan mengalami understate dan laba bersih mengalami overstate. Lalu dengan nilai yang sama. Bapepam ini menilai ada ketidaksesuaian penyampaian laporan keuangan dengan pasal 69 U pasar modal angka 2 huruf. Nah, yang A ini ada Peraturan Bapepam nomor 8 G7 Pedoman Standar Akuntan Publik, dan selanjutnya sanksi administrasi diberikan berdasarkan pasal 5 huruf U nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Pasal 64 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2004 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. Nah, lalu Bapepam itu mendenda mantan direksi Indofarma sebesar Rp 500 juta. Lalu Bapepam memutuskan memberi sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta kepada direksi PT Indofarma Tbk yang menjabat pada periode terbitnya laporan keuangan tahun 2001. Selain itu, kepada direksi PT Indofarma juga diperintahkan 3 hal. Pertama, segera membenahi dan menyusun sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan yang memadai untuk menghindari timbulnya permasalahan yang sama di kemudian hari. Lalu yang kedua, menyampaikan laporan perkembangan atas pembenahan dan penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perseroan secara berkala setiap akhir bulan kepada Bapepam. Ketiga, menunjukkan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan audit khusus untuk melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi bila persoalan telah selesai, melakukan pembenahan dan penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan. Selanjutnya, analisis bisnis farmasi BNI Sekuritas menambah bahwa penjualan Indofarma sepanjang tahun 2002 cuma naik sekitar 12%. Sementara ongkos produksi itu membengkak 82% dan biaya pemasaran naik 41%. Setelah menelusurinya lebih mendalam, terlihat bahwa pembengkakan biaya terjadi pada Indofarma Global Medica, anak perusahaan Indofarma yang mendistribusikan produk perusahaan induknya, bahwa selama 9 bulan pertama 2002 beban usaha di anak perusahaan itu mencapai 39 miliar, tapi dalam 3 bulan terakhir beban usahanya mencapai 31 miliar. Data perusahaan belum diaudit menunjukkan bahwa selama 9 bulan pertama 2002 beban usaha di anak perusahaan ini mencapai 39 miliar, tapi dalam 3 bulan terakhir beban usahanya itu mencapai 31 miliar, serta terdapat kesalahan pencatatan stok di Indofarma Global. Kesalahan ini kemudian menyebabkan Indofarma juga keliru untuk menerapkan strategi pemasarannya. Lalu Indofarma ini hanya melakukan pengecekan stok setahun sekali, sehingga mengakibatkan terdapat selisih pencatatan sampai 57 miliar. Nah, diperkirakan kerugian menjadi 2 kali lipat dan penyebab utamanya itu adalah perbedaan estimasi nilai nyata dari inventory. Nah, manajemen itu baru berpendapat bahwa inventory yang ada merupakan slow moving inventory dan nilainya sudah jauh lebih kecil dari yang dibukukan, sehingga diperlukan penghapusan nilai buku agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Manajemen laba Indofarma ini menganggap manajemen lama Indofarma ini menganggap slow moving inventory tetap bernilai sama dengan nilai bukunya.
estimasi dan kewajiban manajemen tentang besarnya biaya atau pendapatan pada hal-hal tertentu memang diizinkan oleh prinsip akuntansi, meskipun efeknya jelas, yaitu perbedaannya biaya atau pendapatan yang dilaporkan. Jadi manajemen yang konservatif akan berusaha mengantisipasi biaya yang akan terjadi dengan melakukan pencadangan yang cukup. Akibatnya, laba yang dilaporkan pada tahun berjalan relatif lebih kecil. Sebaliknya, pencadangan yang minimum akan menghasilkan laba lebih besar. Pada kasus Indofarma, hanya manajemen lama yang tahu kualitas dari inventory tadi, sehingga hanya mereka yang dapat melakukan estimasi yang bisa dihapuskan atau tidak. Estimasi biaya yang bisa dihapuskan atau tidak. Nah, analisis kasusnya juga manajemen laba seperti yang terjadi pada kasus di atas dapat menurunkan kualitas laporan keuangan dan menyesatkan para pemakai laporan keuangan. Keputusan yang diambil berlandaskan laporan keuangan yang telah dipermak itu bisa menimbulkan kerugian bagi para stakeholder. Nah, diharapkan agar para otoritas pasar modal ini mempertimbangkan cara untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme individu melalui peningkatan kemampuan penalaran moral, idealisme, dan religiusitas dalam upaya mengurangi praktik manajemen laba. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pengadaan beragam pelatihan dan menyusun kode etik. Nah, kode etik dan peraturan perusahaan dapat mempertegas perbedaan antara praktik manajemen laba dengan kecurangan. Nah, perusahaan juga dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba dengan membenahi atau menyusun sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan yang memadai yang kemudian wajib dinilai oleh pihak independen. Para akademisi juga diharapkan mampu memberikan muatan etika lebih aplikatif dalam metode pembelajaran. Selain itu, akademisi juga diharapkan bekerja sama dengan para praktisi untuk mengadakan penelitian mengenai manajemen laba di Indonesia. Terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang manajemen laba beserta kasusnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.